Oke, selamat siang, salam olahraga. Untuk kalian yang baru bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, dan untuk laga kemarin malam bisa dikatakan cukup profit dari single bet ataupun pare ada masuk satu, tetapi dua lainnya masih kurang beruntung di CSKA Moskow. Dan saya akan bahas kembali untuk laga kemarin malam. Ada Valencia menang per 4, masuk kemenangan Valencia dengan skor 3-2. Kemudian ini under goal 1-0 kemenangan Sheffield. Kemudian Lecce ini dibatalkan, ini draw. Oke, ada 2 gol. Dan ada Opos menangkan laga dengan skor 3-1 masuk, dan ini kurang beruntung. Oke, untuk keseluruhan single bet masih sangatlah bagus, dan tanpa berlama-lama akan langsung saya bahas untuk laga-laga malam hari ini. Oke, dan untuk laga malam hari ini saya kembali membahas ada 6 laga yang akan saya bahas, mulai dari Serie A Italia di mana mempertemukan tuan rumah Genoa yang akan berhadapan dengan Atalanta, kemudian Juventus berhadapan dengan Cagliari. Kemudian saya pergi ke Liga Spanyol, ada pertandingan yang sangat seru. Oke. Sevilla berhadapan dengan Barcelona. Kemudian di Liga Eredivisie Belanda, AS Alkmaar berhadapan dengan Groningen. Masih pergi ke Prancis, Liga 2 atau Liga 2 Prancis, tepatnya mempertemukan tuan rumah Ajax berhadapan dengan Harvey. Kemudian dari Liga Portugal mempertemukan tuan rumah Tondela yang akan menjamu tim tamu Estoril. Nah, langsung saja saya membahas di laga yang pertama di mana mempertemukan tuan rumah Genoa yang akan berhadapan dengan Atalanta. Gimana dari line up pemain untuk kedua tim ini, di mana tuan rumah memiliki 2 pemain yang absen, kemudian Atalanta sudah pastikan on fire 100%, dan saya sedikit mereview dari laga terakhir untuk kedua tim ini. Di mana laga terakhir Genoa menelan kekalahan saat berhadapan dengan Lazio, kemudian Atalanta secara mengejutkan dibantai oleh AS Roma dengan skor 4-1. Dan melihat dari laga terakhir untuk kedua tim ini sempat bertemu pada bulan 5 tanggal 15. Waktu itu dimenangkan oleh Atalanta, di mana Atalanta bermain tandang waktu itu berhadapan dengan Genoa dengan skor 4-3. Oke, cukuplah tinggi. Oke, dan mengenai karena memang dari Atalanta di laga terakhir mereka menelan kekalahan, dan melihat untuk peringkat sementara dan poin, memang Atalanta ini merosot ke peringkat 4 dengan meraih 37 poin. Dan jika di laga malam hari ini Atalanta mampu meraih 3 poin besar, kemungkinan mereka akan naik ke peringkat 2 sementara. Jadi untuk tim tuan rumah Genoa, mereka memiliki misi untuk meraih 3 poin ataupun bermain imbang agar bisa keluar dari zona merah. Tetapi saya melihat dari performa kedua tim masih bagus berada di Atalanta, dan melihat dari pasaran handicap, Atalanta juga memberikan PUR paling renah yaitu 1 handicap. Jika ada PUR turun mencapai 3/4, mohon berhati-hati. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar masih bagus berada di Atalanta. Oke, mudah-mudahan lurus untuk laga malam hari ini. Atalanta PUR 1 handicap. Kemudian saya pergi ke pertandingan yang kedua, masih dari Serie A Italia. Dan untuk laga ini saya membahas pertandingan Juventus berhadapan dengan Cagliari, di mana untuk pasaran siang hari ini Juventus memberikan PUR paling rendah yaitu 1,5 handicap kepada Cagliari. Dan saya sedikit melihat dari line up pemain, ada pemain yang cedera bisa dikatakan cukup banyak untuk tuan rumah Juventus ini, sekitar ada 5 pemain. Kemudian untuk tim tamu Cagliari, mereka bertandang dan memiliki sekitar ada 7 pemain yang cedera. Dan saya sedikit melihat dari pertandingan terakhir dari lanjutan Serie A Italia, di mana pertandingan terakhir Juventus memenangkan laga saat berhadapan dengan Bologna dengan skor 2-0. Kemudian Cagliari di laga terakhir mereka menelan kekalahan saat berhadapan dengan Udinese dengan skor 4-0. Dari secara pertandingan memang lebih banyak dimenangkan Juventus. Kedua tim dimenangkan oleh Juventus. Kedua tim ini sempat bertemu pada bulan 3, dimenangkan oleh Juventus dengan skor 3-1. Nah, dan melihat dari peringkat sementara, Cagliari berada di peringkat 19 zona merah dengan meraih 10 poin. Kemudian ada Juventus yang meraih 31 poin. Kemungkinan besar Juventus akan sedikit ngegas untuk laga malam hari ini dan untuk bisa memenangkan laga. Jadi untuk laga ini saya melihat berpotensi kemungkinan kedua tim mampu mencetak gol. Saya lebih melihat ke over 2,5 gol. Oke, mudah-mudahan cukup sejalan untuk laga malam hari ini. Kemudian di laga yang kedua saya membahas pertandingan dari La Liga Spanyol. Kurang lengkap rasanya jika kita tidak membahas
pertandingan Sevilla berhadapan dengan Barcelona. Nah, mengenai dari laga ini saya melihat dari line up pemain untuk Barcelona bisa dikatakan cukup banyak pemain mereka yang cedera. Kemungkinan besar di sisi striker mungkin akan ada striker baru atau Coutinho bisa jadi, dan disupport dengan Dembele, dan dipastikan Depay dan Lodge dipastikan mereka cedera. Kemudian untuk tim tamu ini mereka juga cukup banyak pemain yang cedera, sekitar ada 6 pemain, dan saya melihat dari peringkat sementara untuk kedua tim ini, di mana sebenarnya Sevilla ini berada di peringkat 2 dengan meraih 37 poin. Kemudian Barcelona berada di peringkat 8 dengan meraih 27 poin. Di mana kemarin malam Sevilla Valencia sudah berhasil menyalip posisi Barcelona. Jadi, dan untuk laga ini melihat dari pasaran handicap bisa dikatakan memang tidaklah masuk akal untuk kedua tim ini. Jadi saya melihat dan menganalisa kemungkinan besar laga ini imbang ataupun Barcelona secara mengejutkan bisa meraih 3 poin di kandang Sevilla. Walaupun sedikit berat, tetapi saya cukup berani di sini Barcelona. Karena memang saya melihat ini dari handicap memang tidaklah masuk akal. Dari peringkat sementara kemungkinan besar akan imbang ataupun kemenangan Barcelona, mungkin saja draw ataupun turun menjadi win. Oke. Kemudian saya pergi ke Eredivisie Belanda, dan untuk laga ini saya membahas pertandingan AS Alkmaar berhadapan dengan Groningen. Dan mengenai dari laga ini saya sedikit melihat dari pasaran handicap, di mana AS Alkmaar ini paling rendah memberikan per handicap pada tim tamu Groningen, yaitu 1/4 handicap, dan melihat dari line up pemain kedua tim sama-sama memiliki 1 pemain yang cedera. Dan melihat dari peringkat sementara untuk kedua tim ini bisa dikatakan bisa cukup terpaut jauh. AS Alkmaar ini berada di peringkat 29 dengan berada di peringkat 6 dengan meraih 29 poin. Kemudian Groningen ini berada di peringkat 12 dengan meraih 19 poin. Dan melihat dari perolehan poin sangatlah ketat dari Eredivisie Belanda ini, besar kemungkinan AS Alkmaar akan mampu meraih 3 poin. Sudah pasti AS Alkmaar akan mencoba meraih 3 poin untuk laga ini. Dan melihat dari pertandingan terakhir, dari 5 laga terakhir cukup bagus AS Alkmaar selalu menangkan laga dari 5 laga terakhir mereka. Berbanding kebalik dengan Groningen, di laga terakhir mereka menelan kekalahan saat berhadapan dengan Heracles dengan skor 4-2. Nah, untuk laga ini AS Alkmaar win atau bisa per 4 handicap. Silahkan bisa teman-teman sesuaikan. Oke. Kemudian laga berikutnya saya pergi ke Liga 2 Prancis. Biasanya Liga 2 Prancis alot gol, tetapi melihat dari susunan overrunner saya sedikit berpikir kebalik untuk membahas laga ini. Oke, sedikit ngeblur. Aurex berhadapan dengan Free, dan untuk laga ini saya melihat dari pasaran handicap masih kuat. Aurex ini yang memberikan power handicap dan ada leg-legan. Dan melihat dari laga terakhir untuk kedua tim ini, Aurex menelan kekalahan laga terakhir mereka saat berhadapan dengan Lille, mungkin itu di lanjutan cup. Kemudian Heracles menelan kekalahan saat berhadapan dengan Ajaccio, dan melihat dari peringkat sementara tidak begitu jauh untuk kedua tim ini, di mana Aurex berada di peringkat 3 dengan meraih 33 poin dan mampu mencetak 30 gol dari 18 laga dan sudah kebobolan 20 gol. Kemudian untuk tim tamu Free, mereka berada di peringkat 6 dengan meraih 29 poin dari 18 laga, mampu mencetak 17 gol dan sudah kebobolan 11 gol. Nah, saya melihat untuk kedua tim ini dari peringkat atau dari perolehan poin bisa dikatakan cukup lumayan ketat. Kemungkinan besar akan terjadinya banyak gol, masih terbuka lebar, tetapi dari handicap sangat menonjol berada di tuan rumah. Dan untuk laga ini saya lebih ke over saja, saya takut akan terjadi di luar dugaan over 2 gol. Oke, ini sangatlah masih pagi, bisa menjadi referensi. Nanti saya cukup yakin akan banyak ada perubahan untuk yang sudah saya bahas di sini. Jadi di laga terakhir saya akan membahas pertandingan Portugal Cup. Dan untuk laga ini saya membahas pertandingan Tondela yang akan berhadapan dengan Estoril. Dan mengenai dari laga ini saya melihat dari kekuatan kedua tim cukup berimbang. Ini adalah Portugal Cup. Mohon berhati-hati saat mengambil handicap. Dan saya lebih menyarankan untuk overrunner jika ada cup-cup seperti ini. Dan melihat dari head to head atau laga pertandingan terakhir tidak begitu jelas kelihatan, tapi saya melihat dari performa kedua tim ini dalam mencetak gol bisa dikatakan cukup bagus, walaupun over under bisa dikatakan sangat rendah karena memunculkan over 2 ataupun under 2 itu pilihannya.
Jadi untuk laga ini saya menduga berani over 2 gol. Mudah-mudahan cukup bagus. Dan akan saya perjelas lagi mulai dari Serie A Italia. Genoa berhadapan dengan Atalanta, saya lebih ke Atalanta per 1 handicap. Kemudian Juventus berhadapan dengan Cagliari, kemungkinan besar terjadinya gol masih terbuka lebar karena memang kedua tim ini sama-sama mengejar kemenangan. Bisa teman-teman cek dari peringkat sementara dan perolehan poin mereka, dan itu langsung saya lebih ke over 2,5 gol. Kemudian dari La Liga Spanyol, Sevilla berhadapan dengan Barcelona. Melihat dari peringkat sementara bisa dikatakan tidaklah masuk akal untuk laga ini memunculkan pur bolak-balik, dan Sevilla memberikan pur setengah paling tinggi. Itu sangat wajar jika Sevilla yang lebih memberikan pur dan mereka menjadi tuan rumah, dan melihat dari peringkat sementara cukup jauh tetapi sangat rendah, saya katakan sangat rendah. Jadi dan ini alasan saya berani Barcelona menahan setengah handicap, kemungkinan akan draw atau dimenangkan oleh Barcelona. Bisa jadi mengejutkan untuk laga ini. Oke, menarik untuk kita nantikan. Kemudian dari Eredivisie Belanda, besar kemungkinan memang kuat sangat berada di AS Alkmaar. Untuk aman berada di win, tapi tidak ada salahnya untuk pur 1/4 handicap. Kemudian dari Liga 2 Prancis, kedua tim ini melihat dari peringkat sementara dan pada pertandingan terakhir mereka sama-sama menelan kekalahan, mungkin saja akan terjadinya banyak gol, dan itulah saya ke over gol. Ini adalah laga cup, Tondela berhadapan dengan Estoril. Untuk laga ini kemungkinan akan lebih dari 2 gol, mungkin saja 2-1 kemenangan Estoril. Kemudian saya sedikit membahas tuh laga ini mulai dari ada 5 tim. Oke, lainnya sudah saya bagi menjadi beberapa tim. AS Alkmaar pur ataupun bisa win. Oke, bisa ke sini. Kemudian ada Tondela over gol, kemudian Aurea over 2 gol, Juventus over 2,5 gol, Atalanta pur 1 handicap atau dibagi menjadi 2. Ada Barcelona nahan setengah handicap, Juventus over 2 gol, kemudian ada Atalanta pur 1 handicap, AS Alkmaar pur 1/4 handicap, Tondela over 2 gol, kemudian Aurex over 2. Nah, itu saja penjelasan untuk laga malam hari ini, dan untuk kalian yang baru bergabung silahkan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, selamat sore, bukan selamat sore, selamat siang, salam olahraga.